ketemu kayak gini macam. Nah kan? Mit, maaf. Jangan dipegang mas, biarin. Saya tidak memungkiri kalau kita cari mungkin ada bangkai ayam di sini yang dipakai sembelih di sini. Tapi mungkin sama-sama karena saya melihat ketika disembelih di sini kan dilempar bangkai itu kepalanya kakek cowok, maksudnya simbah botak gitu. Jenggot. Jenggotnya panjang tapi sampai sini. Iya. Bentuknya badan dari leher ini itu yang disebut orang Jawa namanya adalah buta ijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semua. Balik lagi di KTJ. Sampai sehat? Alhamdulillah udah lebih baik lah. Udah baik ya? Sebelum. Masih gerok-gerok? Masih gerok. Sisa-sisa kemarin ya? Betul. Dan Om, kali ini kita sedang berada di bangunan terbengkalai. Namun di sini ada kasus khusus Om. Jadi menurut warga setempat. Maaf ya sembari saya lihat-lihat. Betul. Ya. Jadi teman-teman menurut warga setempat, sosok yang menjaga gedung terbengkalai penunggunya itu sangat galak Om. Kayak ini gedung sekolah ya? Iya, ini gedung sekolah. Berarti kayak bapak-bapak penjaga sekolah ya? Iya, satpam lah ya. Iya. Atau sih bapak-bapak yang tinggal di sekolah itu mas iya. dulu ya. Dan ini Om, kenapa ya? Apa yang membuat penjaga ya Om ya, penjaga dan makhluk-makhluk di sini tuh galak gitu. Apakah karena memang, jadi kita bisa banyak tahu nih ya, ada pembuatan tol baru, apakah makhluk-makhluk yang dulu dipindah sini. Betul. Iya. Dan tinggal di sini akhirnya galak, iya. atau ada kasus tertentu yang memang membuat penjaga di gudang sekolah terbengkalai ini bisa apa ya, maksudnya galak untuk sama warga gitu ya. Iya, jadi saya sepakat dengan Mas Sami ya. Ketika masuk ke sini sebenarnya yang dirasakan itu adalah suasana sekolah ya Mas ya. Betul. Ini memang satu sekolah, sekolah plat merah ya sebenarnya. Dimana memang ada yang nggak suka sih kita datang. Jadi kita harus jelasin sebenarnya nanti. Betul. Berpindah atau ditutup ya karena memang ada ini sih Mas, apa kalau dibilang itu kekurangan siswa, terlebih pas pandemi sebenarnya. Soalnya ada beberapa tragedi juga di sini ternyata. Menurut cerita warga juga pernah ada pencuri yang dibantai di sini. Ini yang pertama. Yang pertama itu karena pandemi tutup. Kemudian yang kedua, saya nggak tahu apakah benar atau tidak. Kalau masalah kesurupan masalah ini nggak ada ya. Karena ini sekolah kan SD gitu. Kemudian tapi kalau beberapa anak waktu itu yang dia mungkin kayak anak indigo itu ada di sini. Yang kadang anaknya itu perempuan sebenarnya. Dia kadang lari-lari kalau melihat sesuatu. Nanti kita cari ruang kelasnya, melihat penampakannya. Kemudian yang ketiga katanya dengan ketika terbengkalai dan proyek tol itu juga seperti Mas Sami, saya juga sepakat. Ada sesuatu yang dari situ ya? Karena waktu pembangunan itu memang melewati beberapa tempat pohon besar, batu besar itu yang nampaknya kayaknya ada yang dipindah di sini gitu. Dengan sengaja? Dengan sengaja. Nah, berkaitan dengan beliau penunggu ini, memang saya melihat entitas dari tadi waktu kita belum masuk buka pintu ya, ada kayak bongkok gini, Mas. Gitu. Dia pakai caping itu. Seperti petani gitu ya. Cuman matanya itu kayak bulam itu loh, merah menyala. Entitas ini saya rasakan positif.
Beliau itu boleh dibilang kayak simbahnya kampung ya, kayak leluhur kampung. Dan pernah ketika ini terbengkalai seperti ini, ada yang mau berniat esek-esek ya, mesum di sini, dipergoki sama beliau, terus akhirnya pada lari. Jadi kayak udah jamet-jamet gitu mas. Oke. Gitu, Oke, pernah. baik, baik, baik. Iya, Iya, iya. motornya di depan itu kan kalau malam sepi banget daerah sini. Tapi dulu sebelum tol itu jadi gitu. Karena memang secara tempat, teman-teman kalau misalkan tahu tempat lokasi ini, jadi di pinggir sawah tuh pemandangan indah banget gitu ya Om ya. Tolnya juga ini kalau sore ini ada kopi tol di depan, ada yang jual-jualan. Jadi kayak nikmati panorama tol baru gitu. Iya, mungkin tuh ada hasrat-hasrat tertentu anak Iya, muda, jamet gitu ya, dan akhirnya masuk ke sini. Iya, kayaknya gitu. Ya saya kan pernah ada kayak gitu, jadi dipergoki sama Mbak Bongkok ini gitu. Kita sebut Mbah Bongkok ya di sini ya. Sebenarnya Mbak Bongkok nggak pasti ngenalin diri itu Iya, tadi. iya. Terus ada beberapa titik ya, yang mungkin nanti kalau Mas Sami nggak usah terlalu dalam, mungkin parsial aja. Mungkin itu sumur kali ya. Iya, iya, Saya lihat itu iya, sumur. Ada pernah ada anak yang bisa ngeliat itu, dia ngarahnya ke sumur untuk buang energi besar karena dia ada sosok tinggi bertanduk di sini di ruang kelas. Tapi itu bukan gundruwo mas. Itu. Iya, siap Om. Heeh. Mau sembuh nih teman-teman, jangan dong ya kayak begituan lagi. Oke, mungkin kita bakal cari tahu. Cuma soalnya gini Om, aku rasa kayak entah intuisiku atau apa, kayak tanah di sini tuh bukan tanah biasa juga gitu Iya, yang iya. seolah-olah ini menjadi pusat semesta bagi makhluk di area sekitar sini juga gitu loh Om. Iya, iya. Termasuk beberapa yang kemudian tidak betah di sini itu beberapa gurunya juga sih. Nanti juga kita lihat ruang guru ya, karena ruang guru beneran maksudnya. Iya. Di situ jadi ada sering menyerupakan guru yang lain. Terutama malah kejadiannya kayak pas siang hari. Jadi misal ada Bu siapa itu berdua sama Pak siapa gitu ya. Si bapaknya ini ke toilet gitu. Terus pulang, disapa kok diam aja. Terus kemudian ibunya keluar, bapak aslinya datang. Loh tadi anu ini gitu, misalnya gitu loh mas. Iya, iya, Ternyata iya, yang iya. masuk duluan tuh yang nyerupain. Tapi kita belum tahu ya itu Belum tahu. sosok itu bermaksud dan bertujuan apa untuk menyerupai. Mungkin kita nanti lihat di ruang kelas, di ruang guru sama ini sih sumur. Sumur kita coba Di cari. Om. situ. Di situ karena memang ada ini juga sih mas Sami, kayak mungkin mas Sami juga udah nangkep ya. Kayak anak-anak SD tapi mukanya tua-tua gitu. Betul, bocah tua nakal gitu Om ya. Iya, iya. Betul. Ada yang kayak modelan gitu. Oke, lanjut Om. Iya, iya, kita ke sana sih. Iya. Kita mungkin masuk sini ya. Iya Om, coba kita ruangan pertama ya. Iya. Tapi sebenarnya gini ya mas ya, sekolah ini masih tetap terpakai, tapi jadi sekolah gaib. Iya itu dia Om, apakah itu gitu loh? Apakah emang ini dibuat sedemikian rupa pada akhirnya jadi sekolah gaib Om? Maksudnya energinya cukup stabil Om untuk iya. tempat yang terbengkalai. Pusaran anginnya. Pusaran juga. anginnya Dan juga. lumayan bersih ya. Heeh. Masuk mas. Ayo. Assalamualaikum. Apa ini? Apa ini? Mana? Ah enggak. Ini orang iseng. Ini iseng. Jadi gimana sih mas ya? Banyak orang yang menyalahgunakan dan kok nggak seneng. Baru mulai lagi. Udah ada beginian. Udah diserap lagi mas Sami. Yang ini kenceng banget loh dari sini. Kita ngomongin sosok bertanduk ya mas Sami ya. Dia itu keluar dari sini. Ini kan dulu ada papan tulis nih. Ada papan tulis di sini. Nah entitas itu kadang nongolnya di sini. Jadi Di ada, pojok, Om, ya? Jadi ada memang seorang apa anak ya, anak perempuan di sini tuh yang ini, gitu. Sini. Nah kita peragakan. Jadi dia kayak di depan gini mas. Itu ngelihatnya kayak nggak kedip, nah gini. Coba kamu dapat ini nggak sih mas, tarik aja siapa itu. Nah
yang buat ini entah konten kreator lain atau orang iseng menganggap ini tuh demon. Tapi saya tidak bilang itu sosok demon ya. Pegangan salah satu guru. Iya. Ada guru orang pinter sih di sini. Iya. Jadi guru tapi di rumah mungkin nyambi paranormal. Paranormal, Ya, benar, sepakat. ya. Mana Mas Ami? Dari Pak siapa itu? Iya, Dia iya. di cincinnya sih. Merinding. Iya. Sama Mas Ami ini? Oh. Dari Pak siapa ya? Iya. Tapi aku nggak tahu ya maksud tujuannya apa. Oke gini teman-teman, apa mungkin guru itu tahu tentang sesuatu di tempat ini Om? Nampaknya iya. Ini memang satu tempat yang sebenarnya kalau saya lihat tanah panas. Kemudian dibikin sekolah ini Mas, karena sebenarnya ya, apakah waktu itu ada rencana juga ini mau sebenarnya lokasi ini tuh mau jadi makam. Mau dijadikan Soalnya emang makam. kayak Sasana Loyo sih lokasinya sih, penempatannya sih. Iya, memang secara feng shui juga Iya. sebenarnya lebih cocok untuk pemakaman, Pemakaman. bukan untuk sekolah. Jadi si alam itu akan meminta ya tempat itu memutarkan kembali menjadi seperti yang sudah diikrarkan. Betul. Gitu, jadi sepi. Namun saya tidak melihat ada identitas pocong di sini. Kalau Iya. ada itu fake. Itu aja masalah. Sepakat, Tapi panas ini. Kayak ada ditunggu kita. Ini. Penekannya. Ya. Gitu sih. Oke kita coba Tadi Mas cari Samit Om ya. dapat apa Mas dari yang bertanduk itu? Jadi Kayak dia gini sih Mas. Iya, dia begitu Om. Mm-mm. Dia gini, Tanduknya 3 Mas. Jadi maaf ya. Ini 1. dan rambutnya panjang Om. Iya, gini keriting. Iya. Kayak mie. Kayak mie, panjang banget rambutnya. Dan dia tuh kayak aku ngelihat satu cincin Om, satu cincin, satu cincin Akik. akik Iya, betul, benar. satu cincin akik. Dan itu tuh dia tuh lari dan masuk ke situ, Iya. keluar masuk dari situ. Iya. Dan ini dipakai oleh seorang guru laki-laki. Aku ngelihatnya guru laki-laki pakai peci. Benar. Sepakat. Tuh. Sama pandangan kita sih, frekuensinya udah sama. Benar. Udah bapak-bapak agak gemuk. Iya, Saya lihat pakai baju kaki ya. betul. Aku di sini. Jadi si anak ini kayak ngomong tuh tapi nggak bisa ya, dia mau nunjukin. Jadi ini meja guru, kemudian belakangnya. Betul. Ini kita temukan satu bahwa entitas itu nggak asli dari sini, tapi ketika tutup dia masih di sini. Betul. Gitu. Oke, ini bisa menjadi satu indikator juga ya. Mungkin kita masukin ke list dalam indikator kenapa tempat terbengkalai ini penunggunya galak-galak. Karena aku lihat juga dari makhluk ini, sebutannya apa ya? Genderuwo bukan juga ya? Bukan genderuwo, jin lah, kita sebut jin lah. Sebenarnya ya dari bangsa jin sih. Iya, jin ini juga punya energi merah yang emang temperamental sih bawaannya. Entah gunanya fungsinya dahulunya buat apa, tapi ini temperamental dan apakah ini juga penyebab ini Om? Maksudnya akhirnya makhluk-makhluk yang datang ke sini juga serupa gitu, memiliki Iya. energi yang sama, yaitu emosional kayak gitu. Iya, jadi sekarang gini sih Mas Sami, nggak usah terlalu majumisasi sih. Betul. Kita minta cerita, saya minta cerita sebenarnya. Ini ngelototin ke kita, lihat di entitas itu kayak ini sih apa ngemanggilin anak buahnya, jadi keluar dari situ, yang anak-anak kecil kayak SD itu, kayak ini sih Mas, bayi T-Rex itu loh anak-anaknya. Tinggi segini, Iya, segitu ya, tapi ukurannya. berekor. Maksudnya siluman ya Om ya, masuknya. Kayak kalau di toko kartun dulu itu Gon itu loh. Iya, Gon. Tekken kan. Tekken, Iya. gitu modelannya. Nanti itu keluar dari sini. Tapi itu siluman bener. Jadi Iya. memang si Pak gurunya ini bawa itu kenapa? Karena adu awu Mas. Kalau nggak gitu nggak bisa megang suara ini waktu itu. Jadi si entitas besarnya ini itu ibarat kata nge-manage si entitas kecil-kecil itu biar apa nggak jadi perusupan massal. Oke. Nah si simbanya itu sebenarnya yang bawa reksa kampung. Jadi kayak leluhur kampung apa? Lelembut kampung lah, bukan leluhur ya. Lembut yang melindungi daerah ini dan memang ada yang mendialogkan ketika tempat ini kosong gitu. Jadi dialogkan kenapa berarti tempat ini nggak jadi sarang maksiat juga.
Jadi kenapa kemudian entitas ini tuh galak gitu. Tapi kalau kita sampaikan tujuannya kita baik, nyeritain ini justru malah kayak Mediasi lah ya? mediasi itu Iya, tuh nggak mediasi. masalah kata beliau gitu. Oke. Udah ketemu maksud indikator Iya. selanjutnya ya teman-teman. Iya. Jadi ternyata ada makhluk lain atau penunggu lain, kita bisa sebut siluman, yang memang ketika tempat ini dibangun menjadi sekolahan, siluman itu kita bisa sebut mengganggu Om ya. Iya, karena memang itu tadi kita ulang lagi bahwa memang ini cocoknya buat komplek pemakaman kampung lah gitu. Tapi kalau untuk ini saya nggak ada kaitannya sih. Iya. Aku rasa Hanya juga orang iseng aja. nggak ada energinya, tapi ada apa ya? Memang ada kejahilan manusia-manusia yang menurutku berlari ke arah negatif yang berkaitannya sama judi, sama permainan kayak gitu itu. loh. Iya karena selain pembangunan tol ya tadi ada buangan-buangan itu banyak orang kok yang buang di sini juga mas, buang-buang pegangan itu saya lihat di sebelah sana terutama. Jadi luar ini kadang buang sesuatu, entah itu buang sesaji bunga dilempar. Makanya saya ini unik ya, saya nggak melihat di sini ada aktivitas pesugihan, tetapi Betul. ada kloningannya dari Simba Bongkok iya. itu. Yang ini tadi Simba Bongkok ori, yang ini Simba Bongkok KW. Simba Bongkok KW ini itu dari pesugihan ini yang negatif. Oh ya gitu mas. Oke, jadi gini Om, kalau kita sekilas balik ke zaman dulu ya, ke zaman ketika ini masih aktif, kan ada yang cloning guru-guru nih. Iya. Dan di masa Iya, iya. sekarang ternyata yang nge-cloning guru-gurunya itu juga mungkin di-cloning. Iya. Ada yang sisi negatifnya ya. Iya. Atau enggak yang nge-cloning ini yang sisi negatifnya itu juga. Iya. Kita belum tahu ya Om ya. Iya, ini berkaitan kalau yang saya rasakan pesugihan sih. Pembuangan untuk buang pesugihan. Apa waktu tempat ini masih aktif pesugihan itu di jalan Om? Saya rasa enggak. Murni untuk pendidikan sih. Ketika ini terbengkalai menurut saya hal klasik yang terjadi di tempat-tempat terbengkalai. Iya. Karena ya selain ada yang mengalihfungsikan untuk tujuan negatif, iseng tempat pembuangan banyak di sini. Gitu. Oke. Mungkin kita ke tempat Kita selanjutnya. kita lihat ke sini. Yang paling nggak enak nanti ada tulisan buku itu mas menurutku. Gambar kucing. Ini baunya bau ini sabun mandi. Oh iya Om ya. Ini. Nah cuma lewat. Cuma selewat dong Om. Nah tadi yang kayak gon itu dia larinya ke sini mas, lari cepatnya. Tapi secepat itu loh bangunan ini rusak. Kalau Iya. masa COVID kan ini 4 tahun ya. 4 tahun. Cepat itu. Tapi emang ada energi yang berbeda Om di ruangan ini Om. Iya. Ini dong, minta center lagi dong. Cepet banget habis ini. Kita pindah. Sini aja mas kayaknya. Jadi kan ini jadi transit aja sih. Di sini agak lebih hangat Om ya. Iya. Kenapa teman sebelah lebih menarik ya mas? Toilet. Ini gudang Om. Gudang. Ini
Eh, ada kayak wewe gombel mas di sini. Sosoknya gede banget, cewek tapi hitam semua. Wewe gombel. Heeh. Yang apa? Maaf, payudaranya besar. Coba Mas Sami ambil sini, ditarik halus saja. Ini dia bisa kasih informasi karena natifnya sih mas menurut saya, natifnya daerah sini. Dan mediumisasi kan ya mas, parsial ya, ditarik pesannya. Karena ini kan entitasnya asli sini gitu, Akamsi gitu. Mungkin tahu seluk beluknya tempat ini seperti apa. Karena dulu ada pohon besar sih mas kata beliau di sini. Ini sebenarnya sosoknya ketakutan sih Om. Iya iya. Jadi salah satu penunggu lama juga dulu di sini tuh datarannya semi rawa gitu loh Om. Agak nyemek. Agak nyemek Nah, gitu iya. dan emang banyak pohon-pohon besar. Terus nggak tahu ini sosoknya gede, ya maksudnya gede secara body ya Om. Emang ya kalau teman-teman berpikir itu ya gede juga ya nggak salah juga. Tapi dia ketakutan, beliau ketakutan kayak posisi di sini terkucilkan gitu loh Om. Iya iya. Posisi tersudutkan gitu. Dan enggak kok katanya dia enggak memangsa manusia, anak kecil dia enggak memangsa. Cuman memang sering dikambing hitamkan dengan orang-orang warga-warga yang kalau anaknya sering hilang juga Om di sini gitu. Dan memang dari tatapan dia yang aku dapat, dari flashback dia yang aku dapat, memang kadang ada bahkan remaja ya kayak linglung Om datang sini dengan tatapan kosong gitu, dengan tatapan kosong, anak-anak kecil yang main-main ke sawah terus masuk ke sini pulang-pulang juga kayak kosong juga. Setelah nyampe sini cuman kayak berdiri di gerbang bengong gitu aja Om. Iya, kayak tadi sore juga ada anak sepedaan kan. Nah yang kayak gitu Om. Oh, iya. Gitu loh. Dan apa ya, kayak semacam aku bilang petilasan juga bukan petilasan ya, jadi kayak dipakai nyareat gitulah, tempat-tempat Iya, dipakai tirakat juga gitu. Di daerah sekitar sini ada Iya, dipakai tempat tirakat juga gitu sih Iya Om. iya. Menurutku kayak emang ini ya tanah panas karena banyak hal yang dilakukan di sini. Dalam artian lain hal yang dilakukan tuh secara spiritual. Gitu. Iya iya. Terlebih memang sebenarnya ya tadi kalau kita ulang cocoknya buat pemakaman sih. Betul. Tempat ini. Aku mau bilang ada pemakaman tapi takut Enggak, iya, enggak ini Enggak ya. se-ekstrim, Iya masih iya. separuh-separuh sih, enggak bisa full ya. Cuman ada beberapa kejadian-kejadian seperti disampaikan Mas Sami ya, anak-anak kecil yang kosong gitu. Terus pernah ada itu tadi kita bahas ya, pencuri yang Iya, di pukul masa, apa. nanti kita lihat ke sana gitu. Macam-macam sih Mas ya, ketika makin malam di balik anak-anak yang tatapan kosong selain tadi anak Dino itu ya, itu kan megang area sini. Mungkin Mas Sami juga baru lihat atau saya baru lihat ya, kemarin sempat saya rasanin itu, maksudnya saya omongin, saya batin gitu. Kenapa ada dua sih Mas ya, apakah itu dia kuntilanak ya, tapi gemuk gitu, pecel lele mungkin ya modelnya istilahnya. Jadi kuntilanak tuh dia gemuk gitu, Iya. cewek gemuk gitu, tapi pakai daster apa, gaun Gaun putih, iya. Itu satunya kuntilanak tapi kecil, kayak anak SD tapi dia cosplay jadi kuntilanak. Iya. Nah itu di sana juga. Di sebelah sana. Iya. Itu. Jadi memang mungkin ini Om ya, makin malam kita juga makin ngebuka, banyak yang kebuka ya, salah satunya energinya juga gitu. Karena ada sosok putih-putih di sana. Itu. Tadi sih aku ngeliat memang ada di selipan setiap kita mau pindah pindah lokasi, di balik pintu tuh ada yang ngintip, sosoknya begitu Om, cuman yang kecil. Kecil. Yang kecil, iya. Tapi pakai gaun itu. Gaun. Sama ketawa-ketawa di sana. Dia nggak tahu ngemil apa itu ya, entah cacing apa. Tapi sosok kuntilanaknya itu gemuk gitu loh Mas. Cewek gemuk gitu loh. Maaf ya. Oke, itu ya Gitu. pecel lele ya. Heeh. Spanduk pecel lele. Bukan. Oh. Cinta cewek lemu-lemu. Oh, pecinta cewek lemu-lemu. Yang pecel lele itu maksudnya. Sorry Om. Kuntilanak tapi kuntilanak gemuk itu loh. Biasanya kan kuntilanak lamping ya, ini
gede-gede gitu. Mungkin kita nanti ke sana Om, kita coba cari tahu sebenarnya pecel lele itu apa kaitannya sama lokasi ini atau memang mereka juga bagian dari tempat ini gitu. Nah, Iya, iya. itu tuh. Ini toilet sih mas. Jadi itu terbang ada ke sini tapi gede banget mas. Nggak tinggi kan, terbangnya nggak tinggi kan? Kuntilanak kan ramping dia ya. Iya. Ini gede mas. Kita mau sana apa ruang guru dulu? Tapi saya tertarik sama ini ya mas Ami. Sama Om. Bisa jadiin perantara nggak? Atau Katalis, coba kita lihat ya. pembantu percepatan reaksi atau katalis? Boleh kita coba ya. Nah sampai sini saya tak masuk ya, nggak usah ikut ya. Nanti kalau pas satu aja kamera ikut saya di sini. Ayo, kita 2 tempat ya. Nah sampai sini saya Iya. sana nanti saya nggak lama, sekitar 1 menit aja. Ini aja mas, nggak nemuin kan? Belum nemu gerbang antar dimensinya. Suaranya dinyalain mas, buat pematik api aja, biar makin kencang. Tahu masih nyala, bisa ya? Ini kan iya Om. Iya. Ini kan kita bisa pakai buat retro ya Om ya. Iya. Maksudnya aku tuh dari benda-benda sebenarnya kan ada energinya Om ya. Iya, residual energi. Residual energinya gitu. Jadi aku ngeliat kayak ada kayak tukang-tukang gitu loh. Dia tuh kayak ditakut-takutin gitu Om selama berada di sini. Entah tukang bongkar, entah tukang perbaikan atau apa. Jadi kayak ditampakin sosok kuntilanak tadi. Yang gendut. Iya benar. Biasa ini saya tadi ini mas tempatnya. Nangkring di sini. Saya tadi coba masuk ya, saya ngejar, dia larinya ke sini. Ini satu badan penuh ini mas. Dia ada tapi ngebelakangin kita, gede banget. Malu apa Om? Ya hobi makan memang. Dalam arti yang makan. sering dikasih sesaji. Nah ini salah satu piring yang pernah dipakai mas. Oh, oke. Iya. Gelas-gelas ini juga ya? Jadi dia apa ya, satu entitas yang kadang ditanyain kayak tafsir mimpi, kadang apa gitu. Sepakat Om, aku ada satu penemuan katalis di sini, Iya. satu lagi. Sebelum kita ke ruangan, sini dulu ya. Iya, makanya tadi saya coba muter. Ini, ya. Sekop ya. Skop 7 terus di sini Saya ada. sepakat ini mas. Kadang untuk main judi juga. Iya, ini ada angka-angkanya mungkin teman bisa lihat. Wah, merinding lagi deh. Itu yang bisa dipakai tuh mas, angka 7 itu. Jadi ini aku nemuin tepat di mana pohon? Di sini. Di Kalau pohon. nggak salah sama Mas Aldo ya. Iya. Lagi jalan ambil ada ini. Di sini ada angka-angkanya. 94, 90, 22, 99. Itu jadi aku rasa emang di sini ada yang ya tadi itu orang-orang jahil itu bermain dengan mencari peruntungan lah gitu menggunakan angka-angka kayak judi terus juga apa sih Singapura yang lain-lain gitu-gitulah modelannya. Ya, Totor ya? Iya. Buat totor, togel. Oh iya togel itu dia. Loh, Ya kan? iya. Cuman aku nggak tahu apa kaitannya dengan entitas yang galak di sini. Jadi kita bisa pisahkan ya. Jadi kalau kita teman-teman udah nyaksiin dari tadi,
Jadi memang di sini mungkin kita bisa bagi dua kubu juga Om ya, kubu negatif dan kubu positif, dan ya. netral. Dan netral. Nah, Gini, maaf, ini kita masuk ke kubu negatif, Mas. ya sekarang kita di kubu negatif. Nah, tadi Om Hawa sempat bilang kan ada yang menirukan si kakek-kakek bungkuk itu dengan apa? Dengan hampir mirip ya Om ya, dengan sosok yang hampir mirip. Dan itu berada di kubu negatif. Sedangkan kakek-kakek penjaga aslinya sebelah kiri tadi itu energi positif termasuk dengan Mbak Wewe Gombel. Gitu ya. Jadi ketika kita masuk gerbang itu udah dibagi dua ternyata. Sebelah sini negatif dan sebelah sini positif. Kita juga bakal cari tahu kenapa bisa sampai ada dua kubu. Apakah sebesar itu energinya atau apa ya Om? Kayak tempat ini nih setelah terbengkalai atau bahkan jauh dulu sebelum tempat ini ada itu punya makna sesuatu. Ya, saya sepakat ya, Mas. Jadi mau ngomong susah ya. Dia di dalam ini yang entitas bungkuk, tapi itu menyerupakan. Tapi kalau yang tadi saya lihat pakai caping, kalau yang ini dia pakai peci. Bisa makin. Iya. Itu yang negatif. Malah yang negatif ya. Beda. Jadi dengan penjaga sekolah ini aksennya penjaga sekolah. Jadi turunan apa kayak kloningan gitu. Jadi kubu-kubu sini tuh ibarat kata kayak hantu-hantu lapar gitu kalau saya sebut. Betul. Apa mereka yang selalu menggoda? Oh, jangan-jangan anak-anak yang maksudnya ketempelan kita sebut lah ya. Itu, anak-anak itu yang datang yang yang pandangan kosong sampai rumah sakit, demam dan lain-lain. Itu efek samping dari saya sepakat, dan di sini lebih panas suhunya. Betul. Ini saya merasakan gerah kalau di sini. Ya kan kalau misalkan warga nggak tahu yang mana positif mana negatif ya. Maksudnya yang selalu dikambing hitamkan adalah sosok yang jelas gitu, yang apa yang udah diketahui kayak Wewe Gombel. Padahal Wewe Gombel di sini tidak melakukan hal tersebut, nggak menculik, nggak menghipnotis dan lain-lain. Dia tuh hanya tinggal di sini karena tempat tinggalnya di sini gitu ya. Ternyata mungkin ada di kubu negatif ada kuntilanak yang kecil, ada kuntilanak pecel lele tadi. Terus ada kakek bungkuk berpeci. Nah, kita coba cari tahu kenapa sosok mereka bertiga ini sangat-sangat mengganggu. Mungkin kita cari satu tempat untuk kita bisa komunikasi ya. Parsial ya. Iya. Yuk. Baunya paling nggak enak sini. Wah, berat sih, berat. Yang lebih hancur di sini, Om. Lebih hancur, iya. Ini yang kotor, Mas. Kayaknya, Om. Dan anginnya kenceng. Saya memilih tempat ini sih, Mas. Betul. Kita menghadap keluar langsung ya. Terus kami mungkin pergunakan tempat itu sembari cari tempat-tempat lain apakah bisa. Ya sebenarnya ini semakin ditinggalkan itu pas pandemi ya Mas, ya benar-benar song-song ya. Karena dulu 2016, 2014 itu aktif Mas, ya. Masih benar-benar ini sampai kosong-song, kayak bebut kosong-song ya maksudnya ya. Nggak ada kegiatan karena waktu itu juga ada beberapa kegiatan yang masih ada walaupun nggak ada muridnya. Ini Mas Sami bisa pakai ini sih, hadapnya langsung ke arah jalan tol sama ini Mas, apa? Tapi Kebun. ini kayaknya kopi deh Om. Enggak deh kayaknya. Solar bukan sih? Soalnya ada bau-bau gak enak gitu Om. Iya. Mungkin Mas Sami bisa pakai sini. Sini juga bisa. Tapi saya cepat cari untuk buka gerbangnya. Sumpah ini ada bau. Karena yang spesifik saya nggak nemu ya Mas gerbangnya Mas. Betul Om. Untuk jadi katalis yang spesifik saya nggak bisa nemu.
Soalnya ini ada bau-bau kurang seger gitu, kurang sedap gitu ya dari benda ini yang kita temukan di sini. Entah memang ditinggalkan dengan sengaja atau apapun, atau lupa nggak dibuang, tapi benda-benda kotor kan emang jadi makanan ya buat mereka gitu. Apalagi itu berbentuk makanan fisik buat manusia sebelumnya gitu, kayak sampah dan lain-lain. Bapak sampai ditarik. Saya coba menghalau ya dari luar ya. Saya bukain. Pupuk sepi ini langsung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kuntilanak pecel lele ini nggak bisa diambil kabur-kaburan Om. Dia kabur-kaburan terus, nggak bisa diajak komunikasi. Dia ya gesit ya. Gesit walaupun banget kok. gendut ya. Iya, walaupun gendut dia gesit banget. Cuma Agak ini kalau cewek mungkin dia sensitif ya. Galak. galak banget. Cuma yang kakek-kakek ini nih Om memang harus diwaspadai banget nih. Dia mengaku ini tuh kerajaannya. Ya, dimodifikasi menjadi tempat ya, Iya. istananya ya. Istananya. Aku dikasih satu scene yang memang mungkin kaitannya sama maling. Ya, Itu emang diarahkan buat ngumpet di sini. ya. Itu diarahkan Om. Tapi emang sengaja dibikin ketahuan. Biar di sini ada pembunuhan, ada darah. Entah warganya yang membawa ke sini atau malingnya lari ke sini. Pokoknya di sini ada seorang tersungkur, dipukulin berdarah dengan balok dan lain-lain. Dijambak juga. Pukulin. Dan emang itu sengaja, itu udah planningnya. Iya, iya, iya. Dan lokasinya di dekat sini Om. Ya di depan dekat gerbang pintu masuk yang tadi kita awal itu. Dan meninggal di sini. Yang kemudian evakuasi ke rumah sakit ya jenazahnya ya. Terjadi kematian sih di tempat ini gitu Mas. Pas kosong ya. Begitu. Dan itu dari apa ya? Dari hal yang seperti itu yang bikin dia kuat katanya. Iya, menjadi seperti tumbal kalau saya sebut. Karena memang entitas-entitas yang tadi Mas Hamid sebut itu kan berasal dari buangan. Yang akhirnya menyerupakan ini itu ya. Itu memang dulu haus darah dan orangnya sudah nggak mau miara. Jadi dia kayak nyari darah sendiri akhirnya. Iya Om, dan si sosok kakek ini tuh disebut apa ya? Dia tuh kayak bukan one man show juga gitu, tapi dia juga kayak punya soldiers gitu loh. Iya. Kayak buat apa ya, entah perang, entah sesuatu gitu yang dia pengen. Cuman dia muncul di sini tuh emang rasa kelihatannya kayak lemah. Kayak enggak, kayak apa ya, kayak ini nggak nyerem ini, tapi ternyata kekuatannya itu lumayan besar juga Iya. gitu loh. Saya sepakat sih Mas dengan hal itu gitu. Apa ya? Berharap itu akan terjadi lagi malah justru. Entah pembunuhan di sini, pembunuhan mayat gitu sih. Sama ini sih Om, apakah maksudnya si kuntilanak pecel lele ini itu salah satu bagian dari timnya si kakek? Menurut saya yang sesuatu yang direkrut sih. Karena sebelumnya kita dapat clue wewe gombel tadi. Iya benar ya, di kubus sana ya. Apakah itu model mutasi mungkin ya? Dalam arti kayak virus dia bermutasi. Makanannya apa? Kok bisa gede kayak gitu? Apakah emang pada dasarnya emang dia udah segede? Awalnya kan memang yang saya tadi coba untuk mengecek itu dia termutasi Mas dari entitas pecel lele komunitas apa? Wewe gombel. Iya, yang merubah dirinya. Oke, ngerti aku. Jadi dengan asupan yang dia terima ya dikasih banyak kali, jadi dia bagaimana mau, jadi sebenarnya ada dua wewe gombel awalnya. Sepakat. Bentar Om, aku dulu yang ngejelasin Om. Iya. Aku ada. Jadi kayak bestian mereka. Aku ada sesuatu di kepala yang aku pengen sampaikan sama si Om. Sorry buat teman-teman, aku motong Om Hao ya. Enggak apa-apa. Maksudnya spesialisasi dari tim negatif itu adalah cloning.
atau menyerupai, merubah gitu ya. Jadi kenapa si wewe gombel di sana itu ketika aku tanya itu dia ngerasa ketakutan, mungkin warga ngira yang melakukan kejahatan wewe gombel yang itu, padahal Gombel lainnya. si pecel lele ini. Iya, yang berubah jadi kuntilanak gendut. Iya, sebelumnya. Jadi dia tuh bisa menyerupai si wewe gombel itu. Iya, atau menyamar, dan emang dahulunya wewe gombel kan. Gombel, iya aslinya, tapi gombel yang ini ya mungkin oplas ini ya. Iya. Kasarannya ya. Mutasi mungkin lah ya gitu ya, mutasi, bermutasi. Dari dulu bentuk penyerapan, akhirnya dia berubah gitu. Dan sering dikasih makan. Sering gitu. dikasih makan ya? Karena ini orang yang minta-minta nomor dan macam-macam. Tuh. Jadi dia gemuk. Gitu. Jadi dulu ada dua. Sebenarnya kalau temennya yang tadi gitu diajak, ada sepasang sih mas, sepasang kuntilanak gembul, gendut gitu. Cuman yang dipisah ideologi. Nggak mau, iya beda. Jadi sana ya biar sana, sini biar sini. Itu dan dulunya pasti jadi musuhan sekarang. Jadi sana kayak apa sih mas? Kayak terintimidasi sama mantan temen nih. Kamu enak loh, mendingan hidup kayak gini mas. Karena ngomong hidup kalau orang ya, jadi kayak gini gitu. Oke. Dan kita masih ada satu tempat lagi om. Iya. Apakah ini kerajaannya atau ini gerbang antar dimensinya kah? Atau apa? Jadi memang om di sini ada sumur. Iya. Dan lokasinya di sana. Mungkin kita ke sana. Iya. Kita kunjungi. Ya ini. Ketemu kayak gini mas Ami. Nah kan? Maaf. Jangan dipegang mas, biarin. Muncul kayak kepala ular ya mas? Iya om. Ketawa om. Iya. Sorry. Aku. Musik merah ya? Tadi nggak ada ya? Yang itu Tadi sana anak ada, kecil ini itu baru muncul. iya, lari-larinya pada sini mas. Cembung itu pada gini loh. Ini kayak ini ya mas. Ini loh mas Ami. Iya. Nyemplung sini. Dalam sini ya larinya. Dan ini masih wangi loh. Misi merah ini masih wangi. Nah sampai mungkin buat katalis yang paling kuat ini menurut saya. Iya, di katalis paling kuat. Jangan dipegang langsung, nanti diolesin pinggir sumur sini atau tiang. Sini. Baik. Giginya sini. Ini untuk benar-benar manggil. Coba kita mancing. Menurut saya ini jengkotnya sih. Iya. Dari kesemuanya penguasa. Ular apa om ya? Iya, ini ular. Kalau yang kakek bunga pertama itu penunggu. Nah ini loh, ini nggak enak banget tempatnya. Sumpah, ini belum dipancing, ini baru ada wangi-wangian beginian ya. Jadi pada datang mas ini, kalau itu dibuka. Sumpah. Aku cemplungin aja apa ya? Oh dibuka mas, buka dulu. Dileletin di sini. Jangan dicemplungin. Cemplungin nggak apa sih? Tapi jangan tantangan sih mas. Nggak cemplungin isinya maksudnya, botolnya jangan. Dileletin sama cemplungin. Wah berat banget om. Merinding langsung tuh. Dulu tentu ada penjaga ya. Saya bilang penunggu dengan penjaga beda mas. Penjaga sekolah ini yang didinaskan tugas di sini. Iya. Ya mas-mas lah ya, usia 30-an gitu. Melihat ketika menjelang subuh, jadi jam 3 dini hari, bersih mau ambil air di sini, dia melihat entitas di sini mas. Di sumur ini ya? Nah, ini masih ada timba dulu. Entitas itu menimba air, sosok kakek-kakek gitu. Jenggotnya tuh panjang banget sampai nyentuh tanah. Tapi badannya sini ular mas. Ada tangannya. Di tangannya itu nimba gini. Oh tapi ular bentuknya om ya? Ular melingkar gini terus gini. Ini kepalanya kakek-kakek. Kakek-kakek cowok. Maksudnya simbah-simbah.
botak gitu. Ya, jenggot lurus ya? Jenggotnya panjang Ya. tapi sampai Iya, sini. iya, iya, iya. Bentuknya badan dari leher Iya. ini. Itu yang disebut orang Jawa namanya adalah botol ijo. Butuh hijau. Sosok aslinya seperti itu. Om. Jadi memang ada satu tentang maaf apa kata ini lama banget mas, ini jauh banget tentang seseorang yang kaya yang punya tanah sekitar sini dulu memang miara itu. Jadi ini salah satu piaraannya. Nah, sehingga memang ada niatan tempat ini ada baiknya digunakan untuk hal yang bersifat dengan amal, entah diwakafkan untuk makam, diwakafkan untuk sekolah gitu. Jauh ya nih, jauh banget. Lampau lah ya. Ini yang awal-awal. Jadi memang kayak bungkuk yang di sana itu sebagai penetral. Nah ini tuh yang kemudian orang buang, orang bawa pegangan itu diserap oleh entitas ini. Oke. Jadi selama ini yang dilihat lapisan yang di sini, tapi lapisan yang di sini jarang sekali dilihat orang. Termasuk yang gombel yang kirim bermutasi menjadi kuntilanak gendut itu harus rekrutan dari entitas ini untuk menciptakan satu kerajaan universe yang negatif. Jadi negatif intinya Om ya. Negatif tempat ini. Saya melihat ular memang. Termasuk manipulasi ketika terjadi apa tadi? Maling yang dibantai. Itu haus darah. Dia bilang suatu ketika akan ada pembunuhan lagi di sini, entah pembunuhan atau pembunuhan di sini. Makanya orang-orang datang ke sini ritualnya itu pakai misik merah. Itu kata pelambang dari darah. Saya tidak memungkiri kalau kita cari mungkin ada bangkai ayam di sini yang dipakai disembelih di sini. Tapi mungkin sama-sama karena saya melihat ketika disembelih di sini kan dilempar sana bangkai itu. Ya, mungkin di sekitar sini Om ya. Mungkin ya, ini saya melihat ada satu kejadian itu. Soalnya energinya juga cukup kuat ya Om ya di sini ya. Iya. Jadi ini gerbang antar dimensi yang saya maksud ini. Dia vertikal dia tuh. Underworld ya. Dan itu pasti negatif. Negatif. Karena semua muncul nampak dari sini. Oke. Mungkin kita nggak bisa lama-lama di sini Om ya? Iya, kita dapat ini sih, kita kan tarik mundur ya. Iya. Kita dapat apa? Cerita pertamanya sebenarnya. Betul. Dari apa yang kita masuk, kenapa ini kosong, kapan ini kosong, kejadian apa saja mewarnai, entitas apa, sampai kita dapat akarnya. Dari depan kita ke belakang ya, iya. akhirnya. Terakhir. Oke, ini energinya udah makin gak enak banget. Mungkin kita bisa pindah lokasi Om ya? Iya. Ke sini Om. Pengalaman eksplor kali ini unik ya Om ya. Sama saya sepakat sih. Iya. Karena kita bisa dari yang dari masa kini gitu sampai masa lalu itu semacam kayak lumayan agak beruntun ya Om ya. Dari kita mulai benar-benar kosong kan pandemi ya. Di 2016, 2015 masih ada aktivitas itu. Sampai lebih jauh lagi karena ini bahkan zaman kolonial sih Mas ya, menurut saya Buto Ijonya itu entitas itu ketika tempat ini bahkan jauh seperti yang Mas sampaikan dulu. Mas Amin sampaikan bahwa ini masih nyemak, ramah-ramah itu bahkan sampai dibangun jalan tol sekarang itu satu lini masa ya. Dan mungkin satu kejadian yang berdarah ya waktu ada pembantaian pencuri itu di sini di sini ya. Yang dilakukan oleh massa. Dan itu cukup menorehkan satu hal yang berkaitan dengan darah dengan tempat ini akhirnya. Oke. Mudah-mudahan hal seperti itu nggak terulang sih Om ya. Iya, semoga tidak terulang tapi menjadi ancaman ketika satu entitas terakhir yang kita temukan itu akan terulang tempat ini ketika saya yakin tempat ini tidak akan diruat atau tidak dimanfaatkan lagi gitu. Ketika dimanfaatkan lagi menurut saya ya akan berbeda gitu. Makanya penjaga gitu si kakek yang positifnya itu agak galak ya dengan warga sini itu supaya mungkin tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kali Om. Saya sepakat. Oke Om, mungkin cukup Om. Iya kita tutup ya, mungkin menjadi refleksi bagi kita semua bahwa pasti menyimpan cerita kelam di balik tempat terbengkalai gitu. Ya kita tutup, terima kasih untuk teman semuanya dan terima kasih untuk Sobat Javanika menyaksikan dari awal hingga akhir. Tetap dukung tim KTG dan juga Opsan dengan cara like, subscribe dan nyalakan lonceng.
Share sebanyak mungkin dan tinggalkan ketik masukan dan saran di kolom komentar. Tutup akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapi naringan rahayu sakum dumati. Wassalamualaikum. Yuk.